Hmm. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jaringannya baik-baik aja ya. Soalnya tadi aku habis meeting juga tersendat-sendat pakai ini. Nah, untuk kali ini kita akan meeting mingguan sosial media dan customer support di minggu kedua bulan Juni. Wait. Tekan di ini harusnya kita ganti tanggal 10. Nah, kita langsung masuk ke Pulse iOS. Lovia Weekly. Berarti kita mulai di pukul 8.40. 20.40. Nah, kita langsung ke personal base. Nah, untuk aku sendiri personal base-nya kalau aku sih rasanya minggu ini tuh banyak yang dikerjain alias sedikit produktif. Ada beberapa, ada buat poster, ada buat marketing plans, ada buat BPN, BPNM, apa sih namanya? Yang ini, yang pakai Kamunda. Terus ada buat apa lagi ya? Ya pokoknya paling banyak kayaknya aku buat poster dari ini, minggu ini. Terus ada buat presentasi PowerPoint gitu-gitu. Terus untuk bisnis base-nya itu aku juga udah sebutin tadi. Jadi personal base-nya seneng aja gitu, udah menghasilkan sesuatu yang lumayan produktif di minggu lalu. Terus kalau dari aku itu, kalau dari Mas Hendy-nya? Oke, aku ya tadi barusan nemu itu yang paling bikin aku happy sebenarnya. Ada masih kandidat sih developer ERP Next. Jadi kalau misalnya dia bisa onboard di sini minimal sebagai freelancer dulu ya per milestone, per satu proyek-proyek kecil yang udah dibagi. Kalau misalnya itu bisa jalan maka itu akan sangat membantu banget gitu ya, baik untuk Lovia atau ya proyek-proyek yang aku tanganin gitu ya. Jadi aku nggak perlu ERP Next-nya sendiri kalau memang itu ada. Jadi aku dapatnya dari komunitas ERP Next Indonesia yang sayangnya belum terlalu aktif banget ya, tapi ada yang respon itu aku senang banget. Terus dan ternyata dia sudah pernah ketemu sama aku dulu pada saat Google Summer of Code. Jadi dia dulu sempat mentoring Google Summer of Code. Dia dari Universitas Brawijaya Malang. Dan ternyata beberapa tahun kemudian nongol lagi gitu ya. Jadi pas dia ngechat aku, Mas ini ERP Next-nya masih bisa? Oh, historinya masih ada yang beberapa tahun yang lalu. Oke. Saya Oswan, aku sangat berharap bisa ya. Aku sangat berharap ini bisa. Kalau dia bisa ngerjain semua kerjaan ERP Next kita, wah that will be very very helpful ya. Jadi setidaknya dari sisi back end itu udah tercapai. Terus kamu juga katanya mau ngerjain doctype-nya kan, jadi kalau kamu bisa bikin doctype-nya maka dia fokus di logiknya aja. Karena kalau doctype kan cuma nyimpen data, cuman logik dari yang bla bla blanya itu kan dikerjain sama developer. Jadi cukup optimis. Oh, jadi aku bisa belajar juga dari dia ya? Iya, jadi bisa tanya-tanya karena dia udah expertnya kan. Dia bilang dia bahkan udah bikin modul ERP Next sendiri. Jadi bukan cuma nge-set up ERP Next, tapi udah bikin modul custom gitu loh. Jadi nge-custom ERP Next-nya. So,
Jadi pastinya nanya apa-apa juga bisa gitu. Dia bisa dapat ilmunya. Jadi ntar kalau dia beneran on board sama kita, tolong diserap ilmunya ya. Aku pikir itu bermanfaat juga buat kamu soalnya. Gitu. Nah, Bismillah. ya, bismillah. Soalnya memang salah satu unit bisnisnya Lovia itu kan Solufast, di mana Solufast itu kan supportnya adalah B2B. Nah, B2B maksudnya sesuatu yang kita pakai sendiri untuk operasional bisnis kita, kalau itu bisa dikemas dan itu bisa dijual, ya itu bagus gitu. Yang salah satunya kita pakai adalah Lovia Chat, karena itu kita juga running, install sendiri, manage sendiri. Nah, itu bisa dijadikan service atau layanan yang bisa dijual ke perusahaan lain. Kalau ERP-Next pun juga nanti kita bisa hosting, kita istilahnya jago gitu ya di ERP-Next, itu kita bisa jual juga ke perusahaan lain. Yang nggak bisa dijual itu kan contohnya kayak Notion, itu kan bukan punya kita, terus Google Drive gitu, ya itu nggak bisa. Tapi untuk yang bisa kita jual sebagai service, ya semoga sih bisa. Tapi kita harus punya tim yang expert di situ. Terus yang kedua, udah cari-cari beberapa editor, freelancers, setidaknya udah kebayang bisa ngerjain apa dan tarifnya berapa aja. So, itu belum dilakukan beneran, tapi setidaknya aku udah punya lebih gambaran. Terus Metricool sekarang support YouTube, so ini cukup menyenangkan ya. Aku belum lihat-lihat sih, belum setup juga, tapi itu berarti satu metrik lagi di Metricool yang bisa dilihat gitu ya. Karena selama ini kan Metricool Instagram aja kan, Instagram, Facebook gitu kan, sama LinkedIn ya. Nah sekarang dia ada YouTube-nya juga, jadi ya intinya semua sosial media yang kita pedulikan udah ada di Metricool. Jadi I'm very happy dengan Keren. baru dari Metricool tadi, yang semoga ya intinya itu membantu tim sosial media biar nggak pindah-pindah kalau cuma untuk melihat statistik ya. Tapi memang untuk di sini kan statistiknya kita belum tracking untuk yang YouTube kan, tapi ya mungkin suatu saat di masa mendatang kalau IG kita udah kebanyakan followers, cialah, nanti YouTube. Oke, lanjut. Oke, sangat menyenangkan beritanya. Semoga untuk kandidat ERP-Next developer beneran join. Jadi aku juga bisa belajar dari dia. Terus sama editor-editornya juga. Kita lanjut ke buat waktunya ya. Ini selesai di 20.46. 20.46. Kita lanjut ke ini, scorecard review. Aku udah ngisi. Jadi untuk scorecard, sayang banget ya. Mulai dari flashback dulu deh. Flashback rata-rata buat minggu ini ada di 7 jam. Terus buat 7 konsep dan desain sosial media untuk Miluf App udah tercapai 7. Terus untuk konsep Lovia ini agak tersendat juga ya. Baru buat 1. Harusnya hari ini juga. Harusnya hari ini apa hari besok itu aku harus upload. Posting 7 feed sosial media Miluf App ada 7. Terus sama posting 2 feeds di Instagramnya Lovia baru 1. Terus di 2 minggu ini kita ada naik 90 followers. Terus untuk yang IG Lovia minggu ini ada 2 followers yang nambah. Bagus daripada minggu lalu. Yeay! Keren. Oke. Kita lanjut ke rock review. Kita balik lagi. Jadi kita rock reviewnya aku ada 2 untuk followers IG Miluf sama followers Lovia. Nah sayang banget ya yang untuk bulan Mei yang Miluf nggak tercapai. Jadi harusnya bulan Mei itu 9.400, tapi saat ini tuh baru 9.300
15. Oke. Jadi sebenarnya kurang 75-an. Jadi bulan Mei nggak tercapai, cuma yang bulan Juni ini kita masih on track. Jadi target kita bulan ini 10.000, cuma kayaknya ini kan waktu awal kan kita tambahkan kan ya, waktu yang 2 minggu lalu kita tambahkan targetnya, dan sekarang ini udah tanggal 10. Masih optimis sih, bismillah ya, semoga bisa. Masih on track. Nah, untuk yang Lovia, IG Lovia juga di bulan Mei belum kecapai, jadi off track. Jadi kita lanjut ke target bulan Juni di 400. Oke. Nah, pertama, oke. Berarti itu kayaknya yang off track kan cuman yang dari tanggal 25 Mei ya. Kalau setelahnya berarti masih tetap off track dong ya? Tanggal 1 sama tanggal 8 itu masih off track ya? Kita atau udah lagi? Kita kan udah masuk bulan Juni. Kalau bulan Juni kan kita masih targetnya 10.000, kan masih on track kan, masih belum kecapai gitu kan. Mungkin kalau nanti di bulan akhir, umpamanya Juli awal itu 10.000 nggak kecapai, kayaknya di akhir bulan itu langsung off track gitu kali ya, atau gimana? Oke, cuman kalau menurutku kalau misalnya yang target sekarang kan aja masih 9.300 ya per hari ini. Berarti untuk target bulan kemarin aja masih off track gitu loh. Jadi kalau dia sampai sekarang masih off track dari bulan kemarin, apalagi untuk yang bulan selanjutnya berarti masih belum. Jadi kalau menurutku sih sampai sekarang dia masih off track. Kecuali nanti kalau di bulan Juni sudah bisa melebihi yang target bulan Mei gitu. Nah, sedangkan kalau untuk gitu. Ya, jadi minimal ya kalau untuk mencapai target bulan Juni kan pasti belum tuh, karena sekarang belum 10.000. Tapi setidaknya harusnya dia sudah melewati target yang sebelumnya. Itu berarti dia udah lewat dari, intinya dia udah pergi dari yang terminal sebelumnya dan dia sedang menuju ke terminal selanjutnya. Tapi ini kan untuk mencapai. Oh, ini berarti masih on track. Ya, jadi pas tanggal 20 itu masih. Berarti gini. Nah, sedangkan untuk Lovia, targetnya menurut kamu perlu diubah nggak? Atau tetap aja 400? Kayaknya perlu deh, soalnya kayak keberatan gitu ya. Nah, diubah jadi berapa? Ya nggak apa-apa, karena emang support dari Lovia kontennya sendiri juga masih belum kan? Iya, kalau jadi berapa tuh? Gini gimana? Oke, nah masih dia tadi. Jadi lupa 250 sama 300 ya. Oke. Yep. Oke, that's good lah. Iya. Sekarang posisi berapa sih? Atau kalau umpamanya dia kalau kelipatan 30 bisa nggak? Soalnya dia emang agak susah sih. Suka aja soalnya sih. kita belum nemu kontennya. Soalnya kalau Lovia kan terlalu banyak ini apa sih ininya bidangnya gitu. Kita bingung mau fokusin kemana. Boleh, silakan. Untuk saat ini, bentar aku cek. Untuk saat ini 227. 227. 227. Oke. Kalau kelipatan 30 aja ya. Kelipatan 30. Gini ya. Biar semoga bisa tercapai. Amin. Oke. That's good. Karena di sini menurutku on track prinsip EOS yang bagus juga ya. Jadi kalau kita punya scorecard dan kita punya target, kita tahu target, tapi kita juga tahu bahwa targetnya itu realistis gitu. Jadi pada saat kita mengubah di tengah jalan,
itu yang kita ubah targetnya. Jadi kalau misalnya ada divisi lain yang bergantung pada itu, jadi tahu gitu ya. Jadi tahu, oke, targetnya berubah. Nah, jadi kita tidak dalam tanda kutip menipu gitu ya. Kita tidak menipu. Jadi biar antar divisi itu nggak saling ada tipu-tipu. Okay. Jadi real aja. Lanjut. So it's very good. Jadi kalau sekarang 9.300 sih harusnya bulan depan. Bentar dulu dong. Oke. Bisa di... Ini silakan. Oke. Ya. Nah, tadi gimana ya? Ya. Jadi kita no tipu-tipu ya. Jadi tipu-tipu. Dengan divisi lain masih tetap terjalin dengan baik. Dalam artian saat kita merubah target, dia juga punya ancang-ancang untuk mencari jalan ninja lainnya, targetnya Betul. bisa berubah juga. Betul. Ya. Jadi contoh, sebenarnya marketing itu kan nyambung banget sama divisi finance. Walaupun finance belum ada ya. Tapi jadinya finance itu jadi tahu kalau misalnya ada kesulitan di sini, dan habis itu kan sebenarnya harusnya itu dimitingkan gitu ya. Dimitingkan dengan misalnya divisi marketing kekurangan resource untuk development gitu kan. Karena produknya misalnya perlu diperbaiki, belum dia siap segala macam. Nah, kebetulan di situ perwakilan dari divisi development aku kan. Jadi dari situ akhirnya bisa mengambil keputusan. Oke, keputusannya berarti targetnya diubah gitu kan. Nah, kalau targetnya diubah, sebenarnya target finance, target marketing itu kan ngefek ke finance, karena orang finance yang mereka memperhitungkan kan. Oke, kita dari sampai bulan sekian itu pendapatannya bakalan berapa, dan dari pendapatan berapa itu kan finance jadi bisa ngeluarin budget untuk berarti nanti kita belanjanya untuk IT sekian, kita belanjanya untuk SDM sekian dan segala macam. Kalau ada orang finance-nya, sehingga pada saat itu ada penyesuaian, finance juga harus juga gitu kan. Sehingga bisa plan untuk sampai kuartal ini, sampai untuk kuartal depannya seperti apa, dia kan hitung ulang nih proyeksinya. Jadi biar nggak misalnya jadi loh apa namanya kok bisa duitnya kurang, ini orang finance-nya gimana sih gitu kan. Terus orang finance yang disalahin, padahal loh kan aku dapetnya dari proyeksinya orang marketing, ternyata orang marketingnya under gimana sih, akhirnya yang jadinya disalahin marketing, kan lucu kan. Jadi PO-nya nyalahin finance-nya nyalahin marketingnya sendiri nyalahin developer gitu ya. Dan itu nyalahinnya di akhir, kan nggak enak gitu. Pada saat semuanya udah terjadi gitu kan. Padahal itu harusnya bisa diketahui minimal per minggu lah. Jadi per minggu itu sebenarnya udah ketahuan nih kalau misalnya ada sesuatu. Kayak gitu sih ceritanya. Oke, lanjut. Aku banyak melihat kejadian seperti itu soalnya di perusahaan lain, dan aku nggak mau itu terjadi di sini. Gitu. Oke, berarti kita ganti di sini off track, di sini kita kelipatan 30 di bulan Mei, di bulan Juni juga kelipatan 30. Penambahan 30-annya. Jadi kayak gini ya, kalau misalnya kita punya divisi finance, terus sebenarnya langsung di bawahnya tuh langsung nge-tag divisi finance, misalnya siapa gitu kan. Ini target marketing berubah loh gitu. Jadi saat itu juga dia dapat notifikasi, dia bisa ngecek Notion meeting ini, dan di situ dia langsung tahu. Setelah itu dia bisa meetingin lagi sama divisinya dia sendiri. Oh, gue dapat info nih dari marketing kalau mereka targetnya berubah. Gitu. So, ini cukup membantu ya. Mekanisme ini dan mekanisme Notion. Oke, kita lanjut ke to-do list. Nah, kita ada beberapa di sini listnya yang masih di minggu kemarin. Ini mau dicentang atau gimana? Ini tinggal Pak Hendy aja ya yang user feedback. Yang aku berarti belum dicentang. Yang chat udah ada di situ belum sih? Chat itu harusnya paling atas ya harusnya ya. Kalau nggak salah udah ada card-nya ya. Tinggal di link aja. Card-nya udah ada belum? Ini ya, database penipuan.
Bukan lagi. Oh, Bukan ya? chatbug namanya. Chatbug. Kamu add aja. Ditaruh di paling atas aja, soalnya itu biar jadi prioritas. Namanya chatbug. Salah. Namanya chatbug. Bentar. Nah, itu. Chat ada dua ya? bug atau chat error? Chat bug ya? Oke. Itu jangan-jangan duplikat ya. Iya. Dilihat lah. Oke. Jelas itu udah ada. Oke, aku tag Mas Hendy. Terus di sini ada user feedback for close account. Oh ya, ini chat bug ini itu dia ada di to-do list karena banyak komplain error dari beberapa customer. Jadinya ini sesuatu yang urgent sebenarnya. Oke. Mohon untuk percepat diperbaiki, Mas Andi. Oke. Nah, untuk selanjutnya to-do list kita tuh ada user feedback for close account. Ini PR dari beberapa minggu lalu. Terus ada banyak user yang kesulitan login ke website. Ini udah aku buat ininya. Nah, di sini yang aku tuh udah buat artikelnya sama buat ininya. Poster peringatannya. Oke. Udah bisa dibuka. Jadi saat orang susah ini bisa. Terus di sini ada dua tekan Mas Hendy ya, yang member baru. Okay. Itu tidak klik aktivasi karena itu terkendala bahasa Inggris. Itu kayaknya perlu diganti ke bahasa Indonesia. Terus email link reset passwordnya sebaiknya bahasa Indonesia juga. Oke. Karena itu juga pakai bahasa Inggris. Itu sih. Ya, terus aja yang dulu aku yang ini udah done. Terus kita lanjut ke yang untuk yang banyak yang menanyakan cara aktivasi membership plus maupun silver, ini ada tugas aku juga di sini. Dan udah aku bannernya di sini. Oh ya. Oke. Bannernya udah ada atau di situ ada linknya ke Google Drive atau gimana? Kalau ada. Oh iya. Kalau bannernya udah aku buat. Oh. Bannernya udah aku buat tapi belum aku kirimin ya, aku lupa berarti. Nanti deh aku kirimin. Ini banner udah aku buat sih. Aja linknya di situ. Nanti tinggal. Oke deh. Nanti deh ya. Soalnya masih di HP kayaknya harus dipindahin dulu. Terus untuk yang ini juga aku udah buat yang SOP minggu lalu udah kita bahas ya. Terus untuk yang ini udah ya. Terus di sini ada tekan Mas Hendy cari editor video sama minta topik ebook ke Kak Ica. Terus cari editor yang bisa nulis percintaan. Terus tambahkan rock ebook yang waktu itu sebagai rocknya si Mas Hendy ya. Iya, itu udah sebenarnya. Tadi aku centang. Oke. Terus untuk yang ini selanjutnya solusi untuk akun yang sudah dihapus di sistem tetapi masih muncul di pencarian Google. Ini terkadang ada customer yang sampai berulang kali memberitahu kita bahwa akunnya susah, akunnya masih ada di Google, padahal di sistem kita udah kita hapus gitu. Jadi ini kadang merepotkan sampai mereka kadang marah gitulah. Karena dengan alasan malu dan kawan-kawannya gitu. Terus untuk selanjutnya ini dulu kali ya. Buat database laporan penipuan kemarin udah berarti ya Mas Hendy ya. Nah, di sini juga ada tugas aku buat bikin BPMN
Nah, udah aku buat juga. Udah di-review belum nih? Nanti Nah, ada perubahan, tapi aku kan belum sempat kerjain itu. Nanti deh setelah chat bugnya. Oke deh. Terus kita lanjut ke marketing plan. Ini marketing plan. Nah, aku udah baca beberapa, udah ngeliat ini artikel yang kemarin dikasih, itu artikel atau video gitu ya. Terus udah aku bikin draftnya, meskipun ada satu ini yang belum. Enggak, template-nya entah aja. Ini bener atau enggak. Kan ada template-nya tuh. Gimana? Kan ada template-nya yang dari dia. Nggak pakai template-nya itu aja. Aku nggak pakai sih. Oh gitu. Coba aja kita buka. Ya udah, ntar paling dimasukin. Soalnya template-nya lebih apa sih? Lebih lengkap dan lebih enak sih. Jadi kan di halaman itu tadi bisa download template. Gede juga sih. Oh tapi gitu. Aku nggak tahu cara sih. ngisi, Jadi aku tinggal dicopas aja sih, tinggal dikopas. Ya, Jadi aku buat draft yang menurut aku aja. Oke. Jadi poinnya ada 8 yang aku iniin. Poinnya ada 8. Nah, yang pertama ini kalau di sininya masih ada yang mana? Ini maksudnya. Belum kebuka ya. Iya, yang itu, download now free marketing plan template. Oke, coba kita sambil download. Takutnya internetnya ini. Ya, nggak harus sekarang. Dia kecil. Dia bentuknya apa sih, Word? Ya udah ya, aku takut aja sih nanti nggak internetnya. Nanti bisa. Iya, bentuknya kayak Word. Tapi kayaknya dia harus ngisi form dulu. Jadi Oke, ini kan ya. Aku berpatokannya sama ini sih. Ya. Itu juga sebagian. Karena aku nggak ada. Sebagian yang di situ ada di template-nya sih. Jadi ntar basically tinggal mengkopas yang udah ada, yang belum ada tinggal dilengkapin. Lanjut. Oke. Nah, aku ambilnya dari sini sih. How to write a marketing plan. Nah, aku ambil poin-poinnya. Terus aku sempat baca di sini gimana sih cara buatnya gitu kan. Terus jadilah draft ini. Perlu direview dan mungkin didiskusikan sih kalau menurut aku seperti ini. Ya. Yuk kita review. Kalau yang pertama kan ada set your business mission. Nah, kita udah masuk poin 7 ya sebenarnya di meeting sekarang karena udah masuk ke issues. Iya, gimana Mas? Ya, kita udah masuk ke poin ke-7 sebenarnya sekarang. Kebetulan. Oke, kita oh ya udah kita balik dulu aja ya. Ini udah selesai. Terus itu kita masukin isu ya. 2107. Ini aku copy ya, dimasukin ke isu ya? Yang mana? Atau gimana? Khusus yang mau dibahas aja. Kalau marketing plan sih aku udah masukin marketing plan. Update ya. Ya, silakan kalau mau dimasukin. Belum ke update. Loh, nggak masuk. Mod ya. Loh, salah. Atau di copy aja dari yang di atas. Yang di atas bisa di copy ke bawah. Kalau agak lama searchingnya. Oh iya, dia lagi loading. Bentar. Di issue bisa dicentang. Apa sih? Oke, yang kita dituduh bisa masuk. dicentang. Nah, kita yang dituduh dicentang. Oke. Nah, ini marketing plan yang dari artikel yang tadi. Itu menurut siapa sih Mas Hendy? HubSpot. Menurut
Big Red Dog. Nah, untuk poin pertama itu state your business mission. Jadi sebenarnya ini aku harus koordinasi sama Kak Ica ya. Sebenarnya udah pernah dibuat juga. Nah, untuk poin yang pertama itu ada state your business mission. Nah, itu aku harusnya koordinasi sama Kak Ica juga ya. Karena mungkin pernah dibuat sama Kak Ica. Nah, untuk dari aku sendiri, itu menjadi komunitas positif yang terpercaya, yang bertujuan untuk menyatukan member dari komunitas itu yang belum menemukan jodoh, membantu memecahkan permasalahan mereka yang sudah berkeluarga dan bisa membantu member lain yang bukan mencari jodoh tapi mencari teman, gitu sih. Menurut aku. Oke, silahkan dilanjut dulu. Itu nanti akan aku edit. Maksudnya ini sambil aku edit. Lanjut. Oke. Untuk yang kedua itu determine the KPI for this mission. Jadi KPI-nya itu apa? KPI itu key performance ya. Key performance indicator kan dari misi yang udah kita buat sebelumnya. Jadi apa aja sih yang bakal bisa menunjang misi itu bisa tercapai gitu kali ya. Nah, kalau aku iniin kalau aku bagi di situ ada 3 pemeran utama. Itu admin web, bukan admin ya, berarti ya developer kali ya. Terus ada admin sosial media atau marketing. Terus ada konselor atau yang di divisi Kak Ica kan berarti ya. Nah, dari situ kita breakdown job desk masing-masingnya gitu. Job desk masing-masingnya. View berapa sih ini? Status lajang ya. Ini berarti miluf kan ya? Kalau terus untuk yang selanjutnya itu identify your buyer personas. Nah, ya, itu kita mengidentifikasi calon customer kali ya, calon customer kita. Gimana? Baru nongol lagi. Nggak, tadi sempat hilang tulisannya itu. Loh, kok hilang lagi sih di tempat kamu? Kenapa ya? Nah, muncul lagi. Tunggu. Ini di aku udah muncul. Oke. Nah, di sini di poin ketiga itu kita harus mengidentifikasi calon konsumen atau customer kita kan ya. Nah, di sini harus benar-benar sih kalau di sini kita identifikasinya kurang tepat, nanti kita mencari konsumennya juga kurang tepat. Jadi sedetail mungkin gitu. Siapa orangnya? Mungkin ya siapa orangnya, statusnya apa, jenis kelaminnya apa, dari umur berapa sampai berapa. Terus target kita tuh lokasinya di mana gitu. Contohnya itu sih kalau untuk saat ini baru itu sih, nanti mungkin bisa didiskusiin lagi. Terus di sini yang poin keempat itu kita mau mencari itu gimana caranya gitu. Describe your content, initiative and strategi. Strateginya gimana gitu untuk menggait orang-orang itu. Di situ bisa dibagi menjadi beberapa. Jadi kita tentuin dulu kontennya apa aja.
Umpamanya bisa lewat artikel atau lewat video atau infografis. Infografis itu bisa berupa poster, bisa berupa flyer atau yang lainnya, atau bisa berupa yang selanjutnya bisa berupa email atau berupa e-books gitu sih. Nah dari situ kita bakalan bisa, pokoknya kalau oke, dilanjut dulu. Yang kedua itu ada berapa banyak konten dibuat. Berapa banyak konten yang akan dibuat. Nah, di sini yang dimaksud itu kayak rentan waktunya, kayak ngupload, mengunggah artikel itu umpamanya setiap minggu satu kali, satu konten gitu kan. Video YouTube satu konten, satu minggu sekali. Nah, untuk infografis kayak mungkin untuk poster atau apa yang buat dimasukin ke Instagram contohnya atau di websitenya gitu kan. Terus ini email kayak ngasih tips gitu. Email umpamanya kayak ini member baru, dia dikasih email selamat datang, terus join silver, join plus, kita kasih email, terus dikasih email per bulannya, free tips-tips gitu. Ini yang udah dilakukan sama Miluf sih. Gitu. Terus tujuannya apa? Setiap KPI ini tujuannya, terus di breakdown lagi. Terus selanjutnya tempat untuk mendistribusikan nih. Kayak tadi kita pakai YouTube untuk konten-kontennya. Terus bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, Twitter, blog, email. Gitu. Terus aku ada pikiran juga, gimana kalau kita pakai iklan berbayar di pencarian Google gitu kan, atau pakai Facebook Ads atau Instagram Ads gitu kali ya. Ya, itu di 2021 bakal ada itu. Nah, untuk poin kelima ini, clearly define your plans kan. Ini aku belum selesai ya. Yang aku baru kepikiran sih membuat website yang website gitu tuh lebih terkenal di kalangan masyarakat. Tujuannya dari kita membuat konten lah, apalah, itu apa sih gitu kan. Yang aku pikirkan membuat website itu lebih dikenal oleh kalangan masyarakat yang sesuai dengan ini target konsumen kita gitu. Status single dan kawan-kawan. Masyarakat sesuai target konsumer. Nah, selain itu, selain terkenal, mereka juga apa? Yang tadi dan mereka join gitu. Kayaknya itu beda item deh. Beda item. Gimana? Ya maksudnya lebih terkenal dan mereka join tuh beda item. Yang mana? Itu kan kamu jadiin satu kalimat, dijadiin beda item aja. Oh. Oke. Tapi ini tetap ini ya. Oke.
Terus yang keenam poinnya itu define your marketing budget. Udah? Yep, silakan. Ya, silakan. Nah, untuk yang keenam itu define your marketing budget kan. Nah, aku belum tahu sih di sini kita bakal gimana karena marketing budgetnya selain dari sisi yang di luar, itu kan ada yang di dalam yang sekarang udah ada tuh marketing budgetnya. Mungkin Mas Hendy bisa menambahkan di situ kayak untuk tools kayak yang Metricool, terus ada helpdesk, terus apa lagi gitu kan. Itu termasuk marketing budget juga nggak? Iya, Selain untuk kalau yang iklan gitu. kalau yang udah dibeli ya udah gitu ya. Tapi ini yang di situ kamu sebutin ya benar gitu. Ya benar. Tapi itu pasti ada, cuman itu pasti adanya itu pasti juga nunggu siapa dari produk kayak gitu ya. Siapa dari produk. Jadi kalau aku ngelihatnya marketing budget itu keseluruhan, nggak cuma Miluf aja. Jadi dari produk yang lain, misalnya homeschooling, itu juga sebenarnya salah satu yang kalau buat aku sendiri itu urgent ya, karena dia sudah agak terpending. Dan produknya sebenarnya udah siap, tinggal di marketing. Oke. Tapi ini nanti juga bakal ada pada saat si Milufnya udah siap, Lovia counselingnya juga udah siap infrastrukturnya, ini budget ini bakalan ada. Jadi kalau aku sih lebih ke prioritas nih. Jadi misalnya ya sekarang kan udah masuk ke Q3. Aku sih tebakanku ini baru bisa mulai ada marketing budget itu 2021 ya. 2021 for Miluf and Lovia counseling ya. Oke. Nah, sehingga paling yang ada itu prioritize dulu ya. Gitu. Tapi mungkin semuanya juga bisa sih. Semuanya juga bisa. Aku kebayangnya sih per channel ya. Per channel per month. Bisa start from-nya akan dari situ ya nantinya. Kayak gitu. Oke, di sini masih menulis. Kok ini ketumpuk-tumpuk ya? Jadi kedouble. Kok banyak ya jadinya? Iya, karena apa namanya ke edit. Karena dia jadi satu paragraf gitu. Oke. Terus ada yang perlu dihapus nggak? Bukan perlu dihapus sih, perlu dipisahin gitu. Ini kan harusnya jadinya gini. Nah, yang terakhir kan yang bermitra ini. Ini kan nggak jelas nih. Iya, maksudnya apa? Duh, lagi. Nah, harusnya kan gini ya. Oke. Semoga ngupdate di situ.
Jadi sebenarnya pada budget ini itu bukan hanya apa aja yang bisa dibudgetin, tapi termasuk ekspektasi ROI dari masing-masing gitu. Jadi paling simpelnya adalah kalau kita ngiklan di YouTube sebesar 300.000 per bulan, menurut kamu harusnya iklan itu menghasilkan berapa member silver ya? Dengan budget 300.000, ada nggak? Pertanyaanku cuma kayak gitu sih. Belum sih, aku baru mikir platformnya, terus apa yang harus dilakuin. Belum sejauh itu. Apa yang harus dilakuin, terus harganya berapa per itu, per iklan gitu. Sebenarnya sih aku kebayang sebenarnya kalau yang membership silver ya, itu bisa diiklankan hanya dengan iklannya itu doang. Kebayang nggak maksudku? Karena membership silver itu kan dia nggak pakai aplikasi pun juga bisa. Iya. Jadi sebenarnya membership silver itu jauh lebih mudah dipasarkan tanpa harus ada istilahnya perbaikan atau improvement dari sisi aplikasi yang tadi. Justru yang aplikasinya itu jauh lebih dibutuhkan oleh member plus. Kalau member silver dia nggak pakai itu pun nggak apa-apa. Karena begitu dia sudah terkoneksi, terhubung dengan seseorang, interaksi dia adalah cuman sama coach-nya, Coach Andin, sama member lain gitu ya. Dan member lain itu pun bisa menggunakan channel yang ada gitu ya. Jadi justru kalau dari sudut pandang teknis, silver itu lebih mudah dipasarkan daripada jualan plus. Karena kalau jualan plus, software-nya masih ada yang belum sempurna, agak susah. Tapi kalau jualan silver masih bisa gitu. Nah, dari sisi ini, marketing, budget, kamu mau nggak mengusulkan? Misalnya, itu kan aku bilangnya 2021. Ini kalau 2021 berarti untuk Miluf Plus ya. Sama Lovia Counseling. Lovia Counseling kenapa juga belum? Karena memang belum ada jaringan psikolognya. Dan memang aplikasinya buat psikolog juga masih ya. Jadi untuk plus sama yang tadi itu nah, yang aku tanyakan adalah kalau untuk Milf Silver apa kamu mau punya rencana di 2020 ini? Berarti kan entah bulan Juni atau di kuartal selanjutnya ya. Mulai bulan Juli untuk mengeksekusi marketing ads. Gimana? Sebelum ke sana kita diskusikan dulu nih mau gimana. Loh, emang sekarang gini. Lah, ya justru kamu yang mengusulkan konsepnya. Yang kita jelas targetnya jelas. Ibaratkan kenapa? Emang itu yang mau didiskusikan? Fondasinya belum ini nih. Enggak, kalau makanya aku bilang kalau fondasinya dari sisi aplikasi ya untuk silver, kalau menurutku itu sudah bisa gitu. Membership silver sudah bisa dijadikan, sudah bisa dijual. Kedepannya otomatis ada perbaikan sistem. Tapi kan kebanyakan yang menikmati perbaikan sistem itu adalah membership plus, bukan membership silver. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan. Bukan Mas Hendy, bukan itu yang aku maksud. Makanya dengarkan dulu. Gimana? Jadi yang dimaksud free membership silver sampai dapat jodoh di sini itu bukan dari sisi perbaikan aplikasi lah atau apa gitu. Tapi dari sisi kita yang membuat ketentuan bahwa umpamanya ada orang yang pengen mendapatkan jodoh dan dia nggak mempunyai budget untuk itu. Terus kita tawarkan, yang penting syarat dan ketentuan dari kita tuh dia udah memenuhi gitu. Kita tawarkan untuk dia kita cari
maksud di sini free member silver sampai dapat jodoh itu tujuannya nanti agar bisa menumbuhkan kepercayaan kepada calon konsumen gitu. Dan dia memberikan testimonial ya emang benar-benar yang dia alamin gitu. Nantinya kita bisa membuat film dokumenter gitu, dokumentasi, dan itu bisa kita dijadikan konten di YouTube gitu, bukan dari segi sistemnya sih. Ya, nah tapi itu kan salah satu dari rencana yang ada di situ. Di situ kan ada 5 rencana. Nah, yang aku maksud adalah mengiklankan silver. Jadi biar orang join ke silver membership. Oh ya. Nah, itu yang aku tanya. Kamu ingin membuat marketing campaign nggak untuk mengiklankan Miluf membership yang silver aja, bukan Milufnya, tapi hanya Miluf membership yang silver. Contoh simpelnya adalah gini, sebenarnya budget Miluf membership ya, kalau dari segi ROI dari sales itu budget 1 juta per bulan itu dapat 1 silver membership sebulan dari iklan itu, berarti ROI-nya sudah ya sudah 100% gitu ya. Gitu. Iya. Atau setidaknya dia sudah mengcover biaya marketingnya dia sendiri. Tapi berarti gimana? Bisa aja sih kayak gitu. Tapi berarti butuh tim marketing lain kali ya? Bisa. Atau aku yang melaksanakan? Ya, justru itu yang jadi diskusi. Yang jelas, misalnya nih, kayak misalnya butuh video editor atau butuh sesuatu yang lain kan bisa. Tapi kan tetap aja ya perlu konsepnya sendiri, kan kita nggak bisa kayak datang ke video editor terus ya udah editin video terus dia bilang oke, terus video yang mau diedit mana, terus maunya diapain, kan pasti gitu kan. Nah, itu ceritanya. Terus scriptwriter pun bahkan bisa freelance ya. Jadi aku nemu ternyata ada orang yang kerjaannya scriptwriting. Jadi scriptwriting itu kita cuman gue bikinin dong konsep pokoknya kayak gini, nanti kata-katanya lu yang mikirin. Nah, dia yang mikirin kata-katanya gitu. Misalnya konsepnya pengen bikin iklan dalam bentuk video, misalnya videonya durasinya mungkin 1 menit, 2 menit, atau 3 menit, kayak paling mentok juga 3 menit. 3 menit itu pun juga kayaknya udah terlalu lama ya. Mungkin 1 menit idealnya kalau bisa. Lebih dari 1 menit nggak bisa jadi IG post kan ya? Udah harus IGTV kan soalnya kan. Jadi kayaknya 1 menit aja udah cukup untuk membuat orang itu tertarik. Kalau dia dalam 1 menit dia belum mau ngeklik ya berarti ya ada sesuatu yang salah dengan iklannya. Karena aku sendiri pas ngeliat IG, pernah nggak lihat IG habis itu tertarik dengan salah satu iklan di situ ya. Dan ternyata tertariknya itu nggak butuh waktu lebih dari 1 menit. Pernah nggak merasa gitu? Oh enggak. Jadi harus butuh video yang bermenit-menit. Gimana tadi? Putus-putus. Oke. Ya pernah nggak nonton iklan dan nggak sampai 1 menit itu udah tertarik gitu dengan apa yang lagi diiklanin? Gitu. Oh iyalah. Ada beberapa iklan yang kayak gitu. Minimal tertarik untuk kita ngeklik. Yang nggak butuh bermenit-menit, ada beberapa detik. Jadi kalau misalnya nggak tertarik, dia bahkan nggak akan nonton videonya sampai bermenit-menit gitu. Kalau dia nggak tertarik ya udah dia scroll aja terus ke bawah. Gitu. Tapi begitu dia ngeliat, habis itu dia berhenti, ditonton. Entah itu ditonton karena pengen tahu kok iklannya lucu gitu,
Atau memang dia tertarik dengan produknya, habis itu dia klik learn more gitu ya. Kan biasanya minimal dia klik learn more. Kalau dia udah klik learn more kan berarti dia udah masuk ke webnya atau ke aplikasinya dia atau apapun. Ya sehingga waktu itu dia itu mah udah beda urusan. Berarti kan iklannya berfungsi gitu. Iklannya berfungsi untuk membawa orang ke halaman yang dituju. Nah, dari sana tinggal dijelasin lebih panjang lagi untuk dia bisa entah sign up atau bayar or something. Gitu ceritanya. Nah, tapi minimal dari segi konsep kan harus ada yang mengkonsepkan nih. Apa aja nih pilihan konsepnya, terus mau diapain, terus butuh resource apa aja. Gitu. Iya. Terus mau dipasang di mana, karena kan ya itu kalau di HubSpot kan juga ada tuh artikel-artikel tentang ternyata bikin iklan walaupun sama-sama video, ngiklan di YouTube sama ngiklan di Instagram, itu beda loh biar dia efektif. Karena bisa jadi iklan yang sama, diposting di YouTube dia banyak gitu ya, yang iya. pas iklan itu dimasukin ke IG ternyata responnya beda. Atau sebaliknya, iklan yang laku di IG ternyata di YouTube juga jadi beda. Nah, itu pertanyaanku. Nah, kamu sendiri minat nggak untuk membuat marketing campaign buat Milov yang membership silver? Tanpa aplikasi ya, tanpa aplikasi. Marketing aplikasi. Apa ya campaign kalau tanpa aplikasi tuh? Tanpa aplikasinya diperbaiki gitu maksudnya. Tanpa aplikasi satukan cintanya sebenarnya. Tanpa aplikasi satukan cintanya. Jadi memang benar-benar mempromosikan Milov Silver Membership. Tahu nggak maksudku? Kalau yang dipromosikan adalah Milovnya, kan tujuannya adalah orang sign up ke satukancinta.com kan? Iya. Nah, masalahnya pada saat orang sign up, belum tentu dia nanti akan upgrade jadi silver. Tapi kalau orang daftar menjadi silver membership, walaupun dia belum punya akun, kebayang nggak maksudku? Iya. Kebayang. Nah, kalau dia sudah bayar gimana ya caranya? Dia bayar dulu jadi membership silver. Nah, nanti masalah akun atau apa baru itu nanti akan dipandu setelahnya. Gitu loh. Masalahnya berarti kita apa yang dijual dari kita, apa produk kita gitu. Kalau maunya ada website bisa kan dijelasin. Ya memang itu terkaitan kasih. Benar, tapi kan bisa dijelasin. Maksudnya dijelasin itu bisa dikasih apa namanya, mau ngasih screenshot juga bisa, mau apa? Iya sama kayak pitch deck lah. Pitch deck itu kan yang dikirim apanya? PDF-nya kan? Yang dikirim ke investor atau ke PDF-nya tapi di dalamnya dia dikemas aplikasinya, yang kita jual juga aplikasinya kan. Betul. Bukan cuma pitch deck. Benar. Betul, aku setuju. Tapi kan si investornya sebenarnya nggak harus masuk ke aplikasinya gitu. Dia sebenarnya bisa mengambil keputusan untuk itu dari ngelihat pitch deck-nya. Nah, di sini pun juga sama. Atau mungkin prinsipnya kayak orang jualan rumah lah. Orang jualan rumah itu kan didemoin rumahnya, bentuknya kayak gini, bla bla bla, gambarnya kayak gini. Habis itu ya sudah, dia bayar. Gitu. Nah, ini pun juga sama. Silver membership kan bisa dijelasin selling-nya gitu. Selling dari silver membership-nya. Atau kayak aku beli motor misalnya. Pas aku beli motor, itu aku nggak nyobain dulu motornya. Karena aku udah tahu, oh ya dikasih bukti, ya aku juga ngelihat yang di jalan kayak gitu kan. Iya, kita intinya udah tahu. Mau nggak mau ya bawa aplikasi juga, karena itu dasarnya. Ibaratnya mau motor nih, yang dibawa motornya. Setelahnya kan. Dan tadi aku bilang kenapa kok nggak bawa aplikasi? Iya. Karena realnya. Gimana? Iya. Karena realnya motornya nanti dipakainya kan gitu kan maksudnya. Motornya nanti dipakainya. Tapi nggak semuanya. Dalam awalnya yang dipromosikan ya motor dia gitu. Iya, tapi produk dia gitu. Tapi makanya yang dipakai sama member silver itu beda sama yang dipakai sama member satukan cinta.
Itu yang aku maksudkan. Sekarang kalaupun kita jualan Satukan Cinta, oke, di screenshot. Emang yang dipakai member silver apa? Apa coba? Nggak ada kan? Member silver itu bisa menggunakan Satukan Cinta tanpa pernah menggunakan fitur aplikasi Satukan Cinta sama sekali. Itu yang aku maksud. Bayang nggak? Berarti sebenarnya kamu akan menjual jasa. Jasa. Iya, bayang. Menjual jasa, betul. Menjual jasa. Jasa. Ya itu sesuatu yang baru sebenarnya dari bisnis ini. Yang kamu maksud Lovia Counseling mungkin. Bukan juga sih. Yang dijual itu tetap Milov Membership Silver. Cuman kan Milov Membership Silver, jadi gini prosesnya ya. Orang, kalau proses yang standar, itu kan orang masuk ke website sakunajinta.com. Habis itu mereka sign up. Nah, setelah mereka sign up, mereka kan ngisi profil tuh. Setelah mereka ngisi profil, mereka bisa cari-cari gitu ya, member lain, mereka bisa chat member lain, atau mereka bisa upgrade ke silver membership. Bener nggak? Halo? Oke. Nah, sekarang pertanyaanku. Setelah mereka upgrade ke silver membership, perlu nggak mereka login ke satukancinta.com? Itu pertanyaannya. Nggak perlu lagi sih. Kita hanya, ya perlunya dia harus mengisi data lengkap sih yang nantinya mungkin bakalan di-offer, diberikan kepada calonnya dia. Gitu. Kita hanya butuh data lengkapnya dia. Mungkin dia butuh mengakses satu kali, mengisi datanya, ya sebatas itu. Iya, betul. Jadi satu-satunya alasan dia login Satukan Cinta itu hanya sekedar untuk mengisi data saja. Oke. Cuman itu doang. Nggak ada alasan yang lain untuk member silver lo ya. Nah, makanya aku pikiran, ya udah, kita percepat aja flow-nya gitu. Jadi dari awal dia langsung aja jadi membership silver. Makanya aku bilang dari awal kita mempromosikan membership silvernya aja. Di marketing campaign ini ya, fokusnya marketing campaign ini hanyalah mempromosikan silver membership, bukan mempromosikan Milov Plus yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya... I see. Jadi yang kamu maksud, berarti non-member Satukan Cinta kan berarti kan? Sebenarnya non-member plus, non-member free. Sebenarnya sih datanya akan tetap masuk, cuman aku hanya membalik bisnis prosesnya aja. Sekarang pertanyaannya lagi nih, kalau misalnya dia udah upgrade ke plus ya, dia udah beli layanan plus, berarti kan revenue udah masuk. Nah, data membership-nya gimana? Data membership-nya ya udah belum ada kan, tinggal dia masuk aja ke tinggal dia masuk sign up. Kalau misalnya ternyata dia kesulitan untuk sign up, bisa dibuatkan. Gitu deh ceritanya. Oke. Gitu. Jadi bisa dibuatkan. Berarti yang aku ngehnya itu dia belum menjadi member free kita, belum menjadi member plus kita gitu. Iya. Pada saat dia melakukan pembayaran atau registrasi, dia belum jadi member sama sekali. Tapi setelah dia melakukan registrasi, ya dia akan tetap jadi member. Cuman dia bayar dulu baru jadi member. Gitu. Iya. Nah, itu yang aku tanyakan. Kamu mau nggak? Atau tertarik nggak untuk bikin marketing campaign itu? Karena itu sebenarnya lebih simpel. Namun nggak ada dependensi pada fungsionalitas aplikasi yang ada. Yang memang sebagian nggak dipakai untuk member silver gitu. Gimana? Menarik, kayak sebenarnya kita mencari
consumer baru tapi yang emang langsung ke member silver gitu. Betul. Member silver itu pun secara tidak langsung tetap akan membutuhkan satukancinta.com. Tapi yang pakai satukancinta.com itu kan coach-nya. Dia yang akan mencari di sana kandidatnya mana aja gitu. Tapi dari si member silver sendiri sebenarnya dia nggak ikut-ikutan nyari juga nggak apa-apa gitu lah. Udah duduk dia manis aja pengen cari yang seperti apa kan gitu. Tapi kalau mereka mau login dan cari sendiri, chatting sendiri, ya boleh juga. Tapi yang ditawarkan dari awal adalah ya kita yang mencarikan, karena memang disitulah kelebihan dari silver membership itu adalah dicarikan sama coach-nya. Itu tanggung jawab coach-nya untuk itu di situ. Oh, oke. Berminat? Kalau aku masih bingung. Promosinya di mana ya? Kenapa? Promosinya di mana? Ya justru itulah yang tugas kamu untuk riset. Promosinya mau di mana dan apa yang mau ditampilkan di situ. Tapi yang jelas aku punya ide beberapa. Maksudnya aku bukan punya ide, tapi aku bisa memberikan contoh promosi-promosi dari kompetitor gitu ya. Yang melakukan itu. Yang melakukan itu apa? Basically kenapa? Iya. Gimana? Delay suaraku. Gimana? Kalau dia apa? Delay, terlambat suaraku. Lanjutin aja. Oke. Ya gitu. Yang jelas bisa melihat dari kompetitor. Bisa melihat dari kompetitor yang sebagian mereka juga seperti itu. Gitu. Tapi sekarang masih nanya dulu, kamu tertarik apa enggak? Nanti mungkin diskusinya setelah rekamannya udah selesai, karena udah ngebahas kompetitor mungkin agak sensitif. Jadi diskusinya off the record. Off the record. Oke. Tapi tertarik dulu nggak dengan itu? Bisa dicoba. Perlu dicoba. Mulai kapan? Bisa dicoba soalnya. Oke. Yang jelas aku butuhnya apanya nih? Beberapa. Ya eksekusinya sendiri kapan dan planningnya mulai kapan? Kayaknya ngomongin ini dulu deh, apa ide-ide yang masuk. Jadi aku perkirakan aku bisa enggak untuk itu gitu kan. Terus butuh resource atau enggak gitu-gitu kan. Kayaknya nggak bisa ditembak langsung kapan. Oke, ya udah. Tapi berarti ada minat ya. Kalau ada minat berarti nanti tinggal apa aja ide yang bisa dibuat. Oke, lanjut dulu. Ya. Terus poin ke-7 ada identify your competition. Apa? Ya kompetitor lah. Itu kan. Ini. Script. Terus. Nah, nomor 8 ini perlu sebenarnya. Kamu butuh resource apa aja selain kamu ya? Dari sisi role, role, job desk atau SDM itu butuh apa aja? Kok jauh banget di situ? Oh ya udah. Sebenarnya aku belum tahu sih. Video editor jelas ya. Tulis aja dulu video editor jelas. Oke. Ada lagi? Tukang skrip juga boleh. Tukang skrip, oke silahkan. Tukang skrip. Apa sih namanya? Scriptwriter namanya. Scriptwriter. Jadi konsep dari kamu, tapi yang mengatur dia gitu ya? Iya, kayaknya copywriting-nya bagus gitu. Terus apa lagi? Untuk Atau lagi? Untuk saat ini
yang aku bayangin sih masih itu. Oke. Yuk. Kalau udah berarti ini udah done. Kita bisa balik ke yang sebelumnya, ke agenda. Tapi itu satu doang ya. Atau ada agenda diskusi lain? Udah sih. Oke. Sebelum kita balik. Tapi itu yang paling menarik ya. Jadi nanti mungkin diskusi untuk next week, selain dari yang bug-bug tadi, itu juga yang ini. Memang itu ada hubungannya sama arah Lovia ke depannya. Karena Lovia akan lebih banyak fokus di sisi counseling. Jadi harapanku sendiri malah justru ya, Miluf Plus itu kalau bisa itu nggak ada. Jadi hanya ada Miluf Free sama Miluf Silver. Jadi semua member Miluf itu otomatis dapat plusnya. Tapi biar bisa seperti itu, dan kalau Miluf itu free kan berarti kan harusnya jadi lebih rame ya. Lebih rame karena nggak ada hambatan dari sisi pasti biaya kayak gitu kan. Nah, tapi yang konselingnya itu harus bisa mensupport yang free. Dan walaupun free, standarnya tetap tinggi gitu. Jadi free tapi semuanya terverifikasi, identitas dan segala macam itu terverify. Gitu. Jadi bukan terus kalau free terus jadinya jadi bermasalah atau apa, enggak. Free tapi kualitas premium, CL lah. Mantap. Karena memang ada layanan yang premium tadi ya. Premium. Oke. Lanjut. Oke. Ini conclude ya selanjutnya. Ya. Jadi yang terakhir kan jadinya itu to-do list-nya buat kamu yang ini ya. Jadi pakai template yang dari HubSpot. Kan ada dokumen template-nya yang tadi di-download kan. Nah, coba pakai template yang itu. Tapi mayoritas yang udah kamu tulis tadi. Mayoritas sekarang? Enggak, maksudnya buat minggu depan lah. Buat minggu depan. Karena ada template-nya, nanti template-nya diisi dengan yang tadi. Oke. Oke. Berarti ini centang ya? Atau enggak? Iya, untuk yang isunya. Udah clear? Ada centang. Yang from HubSpot-nya aja yang belum. Oke. Oke, berarti kita langsung lanjut ke rating ya? Kalau aku 8,5. Oke, kalau aku 7. Karena sebenarnya banyak hal yang menarik yang bisa dibahas. Oke, let's see. Nanti habis ini kita lanjut diskusi tentang contoh-contoh ya dari kompetitor. Udah ke-update belum? Belum ya? Oke, mungkin sekian meeting minggu ini. Kita kayaknya kelebihan waktu 30 menit ya. Kita lanjut minggu depan. I started 3D roll. Pekerjaannya yang belum selesai bisa terselesaikan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3D Roll is a tech-enabled, personalized match